Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldina Priani dengan NPM 17091020024. Pada dasarnya, di Sumatera Utara itu terkenal dengan kuliner gastronominya, yaitu arsik ikan mas. Nah, arsik ikan mas ini berasal dari daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara, di mana arsik ikan mas sendiri merupakan makanan khas dari masyarakat suku Batak. Untuk itu, Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan data yang valid mengenai nilai gastronomi yang terkandung di dalam arsik ikan mas. Nah, untuk itu, pertama, jenis penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif, tepatnya di wilayah Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai tempat lahirnya arsik ikan mas sendiri. Nah, objek penelitian yang saya gunakan adalah data yang saya peroleh atau informasi yang saya peroleh mengenai gastronomi arsik ikan mas. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri yaitu melakukan observasi, dokumentasi, dan juga wawancara. Nah, wawancara yang saya lakukan, mungkin saya ingin bertanya dulu nih sama Ibu. Kebetulan Ibu dari kampungnya dari mana ya asalnya? Asal daerah Ibu itu? Dari Tapanuli Utara, dari Tobasa. Dari Tapanuli Utara ya, Bu ya? Dari Tobasa. Tobasa itu artinya Toba Samosir. Tobasa. Jadi, berdasarkan pernyataan dari Nyonya Hamanurung Borobudur-Butar, ternyata pengelolaan arsik ikan mas itu memang sebenarnya cukup sederhana, di mana dengan merebus ikan mas tanpa memotongnya dan juga tidak membuang sisiknya, dan juga dilumuri dengan bumbu sederhananya. Nah, Nyonya Hamanurung Borobudur-Butar juga mengatakan bahwa arsik sendiri itu berasal dari bahasa Batak yang berarti kering, di mana pada saat memasaknya air yang dimasak juga harus ikut kering agar bumbunya meresap ke dalam daging ikan mas dan juga duri yang tidak dibuang menjadi rapuh dan lunak. Kemudian setelah itu dihidangkan di atas wadah disertai dengan bumbu dan juga sayurannya. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan konsep segitiga gastronomi Indonesia, yaitu ada aspek makanan atau food, aspek budaya atau culture, dan juga aspek sejarah atau history. Yang pertama, saya juga telah melakukan penelitian terhadap analisis originalitas terhadap kuliner gastronomi arsik ikan mas sendiri, di mana untuk meneliti originalitas sendiri, saya menggunakan salah satu konsep segitiga gastronomi Indonesia, yaitu aspek makanan atau food. Nah, di dalam aspek makanan sendiri, saya membandingkan antara resep arsik ikan mas dan tata cara pengelolaan arsik ikan mas yang asli dari Tapanuli Utara dengan resep dan tata cara pengelolaan arsik ikan mas yang terkini. Oke, yang pertama kita akan menggali informasi mengenai resep dan tata cara pengelolaan arsik ikan mas yang berasal dari Tapanuli Utara sebagai resep dan tata cara pengelolaan yang aslinya. Yang pertama, untuk bumbu sendiri itu cukup sederhana, di mana ada lengkuas, batang serai, andaliman, daun salam, bawang batak, kemiri, cabai rawit, kunyit, jahe, asam cikala, bawang merah, bawang putih, kacang panjang, cabai merah, dan yang terakhir ada garam. Nah, semua ini sebagai bahan untuk melumuri dan dimasukkan nantinya ke dalam perut ikan mas. Kemudian, untuk cara pengelolaannya sendiri yaitu dengan membersihkan ikan mas tanpa memotongnya dan juga membuang bagian empedu, kecuali bagian duri, insang, dan juga sisiknya. Lalu belas sedikit bagian perutnya, kemudian disisipkan bumbu dan juga sayur untuk menopang ikan masnya. Kemudian, ketika memasaknya di dalam kuali, alangkah baiknya kuali tata dengan rapi menggunakan lengkuas dan juga batang serai sebagai alas untuk mengalasi bagian ikan mas agar tidak gosong nantinya. Nah, setelah masak, ikan mas selanjutnya akan diwadahi di bagian talam dengan membubuhi pinggiran talam menggunakan nasi, dan juga ikan mas sendiri akan diletakkan di bagian tengah dengan posisi tegak dan berdiri. Nah, berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari Nyonya Hamanurung Borobudur-Butar bahwa
ternyata jika dibandingkan dengan tata cara dan resep pengelolaan arsi ikan mas yang terkini itu sebenarnya masih terjaga untuk originalitasnya. Dari segi bumbu dan resepnya masih sama, namun akan sedikit berbeda dengan tata cara pengelolaannya karena saat ini sudah memasuki era perkembangan zaman di mana orang-orang khususnya masyarakat Batak menggiling bumbunya itu menggunakan mesin otomatis, yaitu lebih tepatnya adalah blender, sehingga cita rasa yang dihasilkan pun akan sedikit menjauhi cita rasa dari resep asli ikan mas. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa analisis dari aspek originalitas gastronomi arsi ikan mas sendiri itu masih terjaga untuk originalitasnya dari dulu hingga saat ini. Namun, untuk tata cara pengelolaannya adalah sedikit berbeda dengan yang dahulu. Setelah kita mengetahui analisis dari segi originalitas dari arsi ikan mas, selanjutnya kita akan menggali informasi mengenai analisis dari segi filosofi di balik makanan arsi ikan mas. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan dua komponen dari gastronomi Indonesia, yaitu aspek sejarah atau history dan juga aspek budaya atau culture. Oke, untuk aspek sejarah sendiri berdasarkan informasi yang telah saya gali dari Nyonya Hamadurung Boru Butar-Butar bahwa pada awalnya nama arsi ikan mas adalah Ihan Mas, yaitu Ihan Mas yang dahulunya menggunakan ikan mas berwarna merah. Alasannya adalah karena pada saat itu Danau Toba masih menghasilkan ikan mas berwarna hitam saja. Berbeda untuk saat ini di mana telah dilakukannya pembibitan di Danau Toba yang menghasilkan ikan mas berwarna merah. Sehingga pada saat ini masyarakat Batak akan menggunakan ikan mas untuk memasak arsi ikan mas sendiri. Nah, masyarakat Batak sendiri itu mengartikan ikan mas yang berwarna merah itu adalah glamor, ceria, cerah, dan juga berharga serta mahal artinya. Nah, selain itu terdapat bumbu andaliman di dalam arsi ikan mas sendiri itu sejarahnya adalah dikarenakan masyarakat Batak itu menganggap bahwa ikan mas yang dihasilkan dari Danau Toba sendiri itu sifatnya dingin, maka akan dimasukkan atau dicampur oleh bumbu andaliman sebagai penghangatnya sehingga menghasilkan rasa pedas dan juga getir. Nah, pada awalnya, arsi ikan mas itu hanya disajikan dalam upacara adat saja sebagai makanan sakral atau makanan tradisional khas masyarakat Batak Toba. Untuk menggali lebih lanjut mengenai filosofi dari arsi ikan mas, maka berikutnya kita akan menggali informasi dari aspek budaya arsi ikan mas sendiri. Nah, berdasarkan pemaparan dari Nyonya Hamadurung Boru Butar-Butar yang mengatakan bahwa arsi ikan mas merupakan lambang khas masyarakat Batak, di mana pada saat digunakan tidak boleh sembarangan dan hanya kerabat istri saja yang diperbolehkan untuk memberikannya, di mana jumlah ikan yang diberikan haruslah berjumlah satu, yaitu tidak boleh dipotong dan juga tidak boleh cacat. Nah, posisi ikan mas juga haruslah tegak dan berdiri yang mengindikasikan bahwa kehidupan pernikahan para pengantin akan dianggap menjadi satu dan tidak belok ke kanan maupun tidak belok ke kiri. Nah, tata caranya sendiri yaitu dengan mempersilahkan pengantin untuk mempersilahkannya mengambil daging ikan mas dan juga saling mensuapkannya. Nah, kedua mempelai akan dianggap seperti ikan mas pada arsi ikan mas, di mana hidup di atas air yang dingin, yang mengartikan bahwa kehidupan mereka pasca pernikahan akan selalu dingin dan juga sejuk. Nah, ikan mas yang dipilih juga haruslah ikan mas yang betina dan juga bertelur. Kenapa? Karena masyarakat Batak menganggap bahwa ikan mas yang bertelur dan juga betina akan mengartikan bahwa pernikahan yang dijalankan oleh para pengantin akan menghasilkan keturunan yang banyak di atas muka bumi nantinya. Nah, selain bentuk yang utuh, arsi ikan mas juga ternyata diperbolehkan untuk menampilkan bentuk potongan dengan syarat bentuk potongan tersebut haruslah diberikan kepada para tetangga dan juga tamu. Nah, ternyata jika dikaitkan dengan perspektif administrasi bisnis antara gastronomi arsi ikan mas ternyata memiliki korelasi yang sangat erat, di mana
mana arsi ikan mas yang sudah terkenal di Sumatera Utara dapat dijadikan sebagai daya tarik dan oleh-oleh bagi wisatawan dalam meningkatkan potensi pariwisata di Sumatera Utara. Nah, jadi arsi ikan mas sendiri ini potensinya dapat dikembangkan melalui diversifikasi produk tanpa mengurangi unsur budaya yang melekat pada kuliner arsi ikan mas. Juga penerapan kelayakan dasar yang fokus pada sanitasi dan juga higienis produk olahan hasil perikanan, serta teknik pengemasan, serta hal-hal lain yang dapat mendukung peluang pasar baru bagi wisatawan di Sumatera Utara. Nah, contoh yang dapat dilihat adalah melalui pengembangan pariwisata di Desa Tongging, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, di mana pariwisata Tongging ini menyediakan sarana prasarana bagi wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Utara, tepatnya di Desa Tongging seperti hotel, rumah makan, kios souvenir, warung food and beverage yang berpotensi untuk dikembangkan. Bagaimana sih cara pengelolaan manajemen dari wisata Tongging sendiri? Nah, untuk cara pengelolaannya sendiri, apabila dikaji dari manajemen operasionalnya sendiri, yaitu Tongging sangat mengedepankan wisata memancing dan kuliner, di mana hasil budidaya ikan dijual kepada agen dan juga pengusaha kuliner di Tongging untuk diolah menjadi menu arsik ikan mas. Nah, dari segi pemasarannya sendiri, di mana Tongging sangat menawarkan rumah makan unik yang posisinya. Oleh karena itu, maka diperlukan juga pengembangan potensi kuliner gastronomi arsik ikan mas di daerah lainnya, khususnya di Sumatera Utara, untuk memperkenalkan arsik ikan mas kepada pengunjung domestik bahkan mancanegara. Nah, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik lagi, khususnya pada aspek manajemen pemasaran dan promosi yang memerlukan penerapan manajemen pengelolaan bisnis dengan memanfaatkan beberapa komponen pariwisata. Di antaranya adalah yang pertama, sektor pemasaran. Nah, pada sektor pemasaran dapat dilakukan melalui promosi, advertising, publikasi, penjualan produk, dan paket wisata. Pada paket wisata dapat dimanfaatkan dengan menyisipkan kuliner arsik ikan mas sebagai salah satu pemenuhan unsur kebutuhan makanan wisatawan. Nah, yang kedua yaitu dapat memanfaatkan sektor akomodasi, yaitu dengan mempromosikan arsik ikan mas dengan menyisipkan arsik ikan mas di dalam pemenuhan food and beverage dalam sektor akomodasi agar wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Utara dapat menikmati kuliner arsik ikan mas sekaligus menikmati perjalanan. Dan yang terakhir adalah sektor regulator, di mana pada sektor regulator ini yaitu upaya dalam bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan potensi kuliner gastronomi arsik ikan mas di wisata kawasan Sumatera Utara, seperti melakukan pemberdayaan dan juga edukasi kepada para UMKM kuliner untuk menggenjot penyediaan kuliner arsik ikan mas. Ketiganya, ternyata penelitian ini membahas tentang konsep segitiga gastronomi Indonesia yang dimiliki oleh kuliner arsik ikan mas ini. Nah, dari segi originalitas dari arsik ikan mas ini, ternyata originalitasnya itu masih terjaga hingga saat ini dari segi bahan dan bumbunya, meskipun tata cara pengelolaannya sudah sedikit berbeda saat ini. Nah, untuk dari filosofinya sendiri, saya dapatkan dari aspek sejarah dan juga budaya, di mana pada dahulunya arsik ikan mas ini bernama Ihan Mas yang digunakan sebagai lambang dari kesakralan upacara adat. Namun saat ini sudah menjadi hidangan sehari-hari. Untuk itu, potensi kuliner dari arsik ikan mas ini haruslah terus dikembangkan sebagai kuliner gastronomi Indonesia melalui manajemen pengelolaan berdasarkan dari perspektif administrasi bisnis. Oke, sekian dari video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Audina Priani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.